Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izaf Karina, NIM T2018-5008. Di sini saya akan mempresentasikan tentang talfik, taklid, dan permasalahannya. Talfik adalah mengambil atau mengikuti suatu hukum tentang suatu peristiwa dengan mengambil berbagai madhab. Talfik juga merupakan sebutan bagi orang yang sedang beribadah mengikuti salah satu dari madhab yang keempat atau madhab lain, tetapi ia mengambil pula madhab yang lain dalam hal pokok atau salah satu bagian tertentu, sehingga istilah talfik antara madhab bisa kita pahami secara etimologis sebagai penggabungan beberapa madhab. Adapun dari sisi terminologi, arti talfik ini tidak dapat dalam kitab-kitab ulama salaf atau kitab-kitab klasik. Karena memang pembahasan talfik adalah permasalahan baru dalam kajian usul fikih. Ada pula yang mengartikan talfik adalah melihat pada hukum-hukum yang terdapat pada bagian madhab yang berbeda guna memilih untuk mengambil apa yang paling mudah dan ringan tanpa melihat kelemahan atau kekuatan dalil yang digunakan. Bagian dari talfik ini adalah tidak secara penuh kita sebut sebagai talfik, karena bisa menjadikan dia mencari keinginan hukum atau fatwa di antara sekian banyak dari pendapat sebagian dari berbagai madhab, karena itu yang ia anggap mudah untuk melaksanakan dan sesuai dengan kesimpulan hukumnya. Hukum talfik. Para ulama berbeda pendapat berbagai menanggapi tentang hukum talfik ini. Hal ini karena tidak adil dalam sharih yang menunjukkan kebolehan atau pelanggaran untuk melakukan talfik. Adapun pendapat tersebut adalah sebagai berikut. Pendapat pertama, melarang atau mengharamkan talfik secara mutlak tanpa syarat. Kedua, memperbolehkan talfik secara mutlak. Ketiga, talfik ada di larangan dan ada yang diperbolehkan. Pendapat ulama tentang talfik. Tentang hukum talfik ini, ulama fikih dan usul fikih berbeda pendapat berasal dari boleh tidaknya seseorang berpindah madhab baik secara keseluruhan atau sebagian. Ada 3 perbedaan pendapat ulama yang perlu diangkat pada persoalan ini, yaitu 1. Tidak boleh pindah madhab baik secara keseluruhan maupun sebagian. Ketika seorang mujtahid memilih salah satu dalil, maka ia harus tetap berpegang pada dalil itu, karena dalil yang telah dipilih dipandang kuat dan yang tidak dipilihnya dianggap lemah. Pertimbangan rasio dalam kondisi seperti itu tentu menghendaki untuk mengamalkan dalil yang dipandang, dan secara rasional pula apa yang telah dipilih itu harus dipertahankan. 2. Boleh pindah madhab. Menurut pendapat ulama mengenai ini, seorang boleh-boleh saja berpindah madhab meskipun dengan alasan untuk mencari keringanan. Asalkan tidak terjadi dalam satu kasus yang menurut masing-masing madhab adalah saling membatalkan. Yang ketiga, boleh secara mutlak. Pendapat ulama mengenai hal ini membolehkan talfik secara mutlak karena memang tidak ada larangan dalam agama untuk memilih salah satu madhab, walaupun didorong dengan keinginan mencari keringanan atau mengambil yang mudah-mudah. Contoh talfik dalam ibadah. 1. Seorang berwudu menurut madhab Syafi'i yang menyapu kurang dari seperempat kepala, kemudian ia bersentuhan kulit dengan ajnabiyar, ia tersebut bersolat dengan mengikuti mazhab Hanafi yang mengatakan bahwa sentuhan tersebut tidak membatalkan wudu. Kedua, seorang berwudu mengikuti tata cara Syafi'i, kemudian ia sholat menghadap ke arah kiblat dengan posisi sebagaimana yang ditentukan oleh mazhab Hanafi. Dalam masalah kemasyarakatan. 1. Membuat undang-undang perkawinan di mana akad nikahnya harus dengan wali dan saksi karena mengikuti mazhab Syafi'i. Mengenai sah jatuhnya talak raj'i, mengikuti mazhab Hanafi yang memandang sah rujuk bal fi'li atau langsung bersetubuh. 2. Terjadi ru'yah yang mu'tabarah pada suatu tempat, kemudian Qotliyah Syafi'i mengatakan bahwa ru'yah tersebut berlaku pada seluruh wilayah kekuasaannya. Taklid berasal dari bahasa Arab yang artinya menghiasi atau meniru. Taklid dalam pengertian syar'i dan epistemologis
adalah mengikuti seseorang di dalam suatu mengambil hukum tanpa melakukan ijtihad dalam memutuskan sebuah hukum dan juga tidak menggunakan dalil. Taklid menurut istilah adalah meniru pendapat orang lain tanpa mengetahui dalil-dalilnya serta tanpa mengetahui kekuatan dalil-dalil tersebut. Sesuai dengan pengertian taklid tersebut, maka beberapa hal yang tidaklah termasuk ke dalam kategori taklid sebagai berikut: beramal berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi, beramal berdasarkan ijma, seseorang hakim yang memutuskan perkara berdasarkan kesaksian yang adil. Menurut Wahbah Al-Zuhaili, taklid berbeda dengan ittiba. Taklid lebih banyak digunakan dalam arti mengikuti perbuatan-perbuatan, sedangkan ittiba sering digunakan dalam masalah mengikuti faham-faham, yakni mengambil hukum berdasarkan metode yang digunakan oleh orang mujtahid yang diikutinya. Adapun taklid menurut pendapat Hasbi Al-Siddiqi adalah mengamalkan pendapat orang yang pendapatannya itu bukan suatu hujjah syar'iyyah tanpa ada hujjah. Hukum taklid. Taklid dalam akidah atau masalah-masalah pokok yang umum, permasalahan akidah atau usul fikih mengenai Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya, dalil-dalil kenabian, akhlak, dan apa saja yang diketahui secara turun dalam agama. Baik dalam hal ibadah, muamalah, saksi-saksi atau perbuatan-perbuatan yang diharamkan yang kesemuanya itu telah ditetapkan secara qat'i. Seperti haramnya riba dan zina, bolehnya jual beli dan pernikahan, pelaksanaan rukun-rukun Islam yang kelima. Dalam masalah ini, maka taklid tidak diperbolehkan menurut pendapat mayoritas ulama. Di antara dalil-dalil yang digunakan oleh mayoritas ulama yang tidak memperbolehkan taklid dalam masalah tersebut. Taklid dalam masalah cabang-cabang. Bagi orang-orang yang tidak memenuhi persyaratan ijtihad, baik mereka ulama atau awam, haram bagi mereka berijtihad. Sebab ijtihad yang dilakukan justru akan membawa pada kesesatan. Allah berfirman, Allah tidak menaklif atau memberi pembenahan kewajiban kepada seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Orang-orang yang tidak memenuhi persyaratan ijtihad, maka wajib bagi mereka berijtihad semacam itu, wajib mengikuti pendapat imam mujtahid yang muktabar atau istifta atau meminta penjelasan hukum pada ahli al-zik sejalan dengan firman-Nya, bertanyalah kepada ulama apabila kamu tidak mengerti. Surat An-Nahl ayat 43. Contoh taklid. 1. Ustadzah yang mengajar santrinya tentang suatu hal tetapi ustadzah tersebut tidak mengetahui dalil-dalil tentang tersebut. 2. Seorang penuntut ilmu yang menyebarkan dakwah namun tidak mengetahui dalil yang kuat. 3. Fulani mengatakan seenaknya sendiri tanpa mengetahui dalilnya. Pembahasan tersebut taklid di dalam kitab Tauhid disebut taklid buta. Yang dimaksud taklid buta adalah mengatakan sesuatu tanpa mengetahui dalil-dalilnya atau sumbernya yang kuat untuk menjelaskan tentang masalah tersebut. Hal ini dilarang karena bisa membelokkan ajaran yang benar. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 170 dan surat Al-Maidah ayat 104 yang artinya, dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah yang telah diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak, tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari perbuatan nenek moyang kami. Apakah mereka akan mengikuti juga walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apapun dan tidak tahu dapat petunjuk? Surat Al-Baqarah ayat 170. Dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah kepada Rasulnya, mereka menjawab, cukuplah untuk kami apa yang kami dapati bapak-bapak kami yang mengajarinya. Dan apakah mereka itu akan mengikuti nenek moyang mereka walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak pula mendapatkan petunjuk? Surat Al-Maidah ayat 104. Ayat tersebut menggambarkan bahwa tidak diperbolehkan mengikuti sesuatu ajaran atau suatu perbuatan yang mana perbuatan yang ditiru itu menyimpan dari ajaran Allah Subhanahu wa taala meskipun yang dilakukannya itu orang tuanya sendiri. Allah dan Rasulullah menyebutkan bagi orang-orang yang hanya mengikuti orang lain atau pemuka agama dalam hal yang mereka kerjakan, bagi mereka menjadikan orang yang diikutinya sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah, sebagaimana yang dilakukan oleh kaum Nasrani dan Yahudi di masa lalu yang tergambar dalam surat At-Taubah ayat 31 yang artinya, mereka menjadikan orang-orang alimnya dan
rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah, dan juga mereka mempertaruhkan Al-Masih putra Maryam padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang esa. Permasalahan talfik. Masalah talfik adalah salah satu trending topik yang dibicarakan dalam ilmu usul fikih. Permasalahan ini pada akhir-akhir ini banyak dibahas dan didiskusikan dalam berbagai perforuman kajian keilmuan. Sesungguhnya talfik ini ada kaitannya dengan madhab, karena memang perkara talfik muncul dalam masalah bermadhab, sehingga kemudian muncullah pertanyaan, bolehkah seorang atau muqallid mencampur adukan dua pendapat imam mazhab atau lebih dalam satu permasalahan ibadah atau muamalah, dan hal inilah yang menjadi kita kenal dengan taflik. Contoh permasalahan talfik. 1. Masalah berwudu. Dalam mazhab Asy-Syafi'iyah, asalkan sebagai kepala beberapa helai rambut telah basah, maka hal itu sudah dianggap sah dalam mengusap kepala sebagian rukun wudu. Sedangkan menurut mazhab Al-Hanabilah, yang disebut sebagai mengusap kepala yaitu harus sah seluruh kepala. Sedangkan mazhab Asy-Syafi'iyah, seorang laki-laki yang menyentuh kulit perempuan yang bukan mahramnya tanpa ada alasan maka dianggap batal wudunya. Menurut mazhab Al-Hanabilah tidak demikian, tetapi batalnya berwudu disebabkan oleh persentuhan dengan sengaja tanpa penghalang yang diikuti oleh syahwat. Yang kedua, masalah nikah atau talak. Dalam mazhab Hanafiyah, sebuah pernikahan tidak mensyaratkan harus ada wali, khususnya bagi wanita yang sudah pernah dinikahi sebelumnya. Dalam mazhab Malikiyah, sebuah pernikahan sudah dianggap sah meskipun tidak ada saksi, cukup dengan iklan pengumuman. Dalam pandangan mazhab Asy-Syafi'iyah, seandainya seorang istri ridho tidak diberi mahar, maka pernikahan tetap sah hukumnya karena mahar bukan bagian dari hukum nikah. Lalu, seorang laki-laki menikahi perempuan dengan tanpa adanya wali, maka alasan mengikuti pendapat Hanafiyah, kemudian praktek nikahnya juga tanpa menggunakan mahar mengikuti pendapat Syafi'iyah, dan tanpa menghadirkan saksi mengikuti pendapat Malikiyah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.